Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini bersama keluarga besar SMP Masehi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan, memuji Tuhan, serta menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah pagi ini. Mari kita sambut kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa lewat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi ini, kita menyerahkan dulu dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu, jikalau pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu melalui ibadah online kami, keluarga SMP Masehi. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Moses yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang ditaburkannya boleh menjadikan berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ya Bapa ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Angkatlah pujian pada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, memuji dengan sukacita. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mungkin buat kita masih baru, tetapi kita akan pujikan bersama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menang.
Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan satu hiasan yang luar biasa, memberikan kita anugerah dan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, mempersiapkan masa depan kita yang penuh harapan. Semuanya itu berkat kasih Tuhan. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami rindu untuk dapat mengisi kehidupan kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan petunjuk kebenaran firman-Mu, karena itulah yang akan membuat kami dapat menikmati hidup anugerah Tuhan. Karena itu bersabdalah dan tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini saya dasarkan atas Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 1, demikian bunyinya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup dari upaya kita sendiri. Hidup itu adalah pemberian Tuhan semata-mata.
Dan karena hidup itu anugerah Tuhan, sesungguhnya kehidupan ini indah. Nah, karena kehidupan ini indah, patutlah untuk kita nikmati. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika pengkhotbah ini menyerukan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Lalu kemudian buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Hidup ini patut untuk dinikmati. Oleh karena hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dinikmati dengan apa? Dengan perasaan yang bersukaria. Bukan dengan kesedihan. Apalagi di dalamnya hanya berisi penderitaan. Tidak, jauhkan semuanya itu. Dan sesungguhnya kehidupan ini singkat. Apalagi yang dikatakan masa muda, di mana kita dapat menikmati banyak kesenangan dalam hidup. Dikatakan kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Artinya sesungguhnya singkat sekali. Singkat sekali dan seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi sesungguhnya hidup ini bermakna, patut untuk dinikmati. Karena hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya kita ini hanya dapat menikmati hidup kalau kita mengingat dua hal. Yang pertama, tadi dikatakan turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Wah, seolah-olah tidak ada batas. Tetapi sesungguhnya pengkhotbah ini telah menegaskan batas. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya apa? Oh, kita boleh mengikuti keinginan hati kita, menuruti pandangan mata kita. Tetapi di sana sudah ada pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya adalah berdasarkan batas. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengadilan itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah hukuman ataukah kita mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Pilihan kita sangat menentukan apakah kita bisa menikmati hidup kita di sini sekarang ini, ataukah sebaliknya kita menghancurkan kehidupan kita di sini sekarang ini, bahkan kita kehilangan kehidupan yang kekal itu. Lalu yang kedua, dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bagaimana kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan ini dengan bersukaria kalau kita ingat akan pencipta kita. Kapan mengingat pencipta? Bukan nanti ketika sudah tua, sudah lanjut usia, sudah tidak bisa lagi berbuat ini dan itu. Sebaliknya, pada masa muda, ketika badan kita masih kuat, tubuh kita masih sehat, pikiran kita masih terang, kita dapat melakukan banyak hal, dan potensi-potensi hidup kita ada begitu banyak yang dapat kita gali dan kembangkan. Ingat kepada Sang Pencipta. Mengapa? Dengan mengingat Sang Pencipta, maka kita ingat juga bahwa hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini anugerah dari Pencipta kita. Bagaimana kita dapat menikmatinya? Kalau kita melakukan atau menikmati kehidupan kita, menjalani kehidupan kita itu dengan mengikuti kehendak Sang Pencipta. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, apa yang Tuhan larang kita tidak lakukan. Di sanalah kita dapat menikmati hidup. Di sanalah kita dapat bersukaria di dalam hidup. Sebaliknya kalau kita lupa, kita akan cenderung melakukan hanya sesuai dengan keinginan hati kita. Dan itu bisa bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta kita. Di sana akan ada kesedihan dan penderitaan. Karena itu marilah kita bersama-sama bertekad di dalam hati kita. Senantiasa ingat apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan Tuhan. Dan mari kita mengingat Tuhan sejak dari masa muda kita. Jangan menunggu tua. Jangan menunggu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi sekarang ketika kita masih kuat, kita masih sehat, umur masih muda, pikiran masih terang benderang, ingat Sang Pencipta. Dan jalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Niscaya kita dapat menikmati hidup anugerah Tuhan ini dengan bersukaria. Banyak orang telah salah pilih, telah salah jalan. Dia pikir itu akan membuat dia dapat menikmati hidup. Sebaliknya ternyata karena dia salah pilih, yang dilarang oleh Tuhan dia lakukan, yang diperintahkan Tuhan tidak dia lakukan. Yang terjadi malah dia terjerat di dalam berbagai macam kesusahan. Hidupnya dihabiskan dengan kesedihan dan kesengsaraan. Kiranya kita mengingat semuanya ini dan Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa sekali lagi.
Tuhan, tolonglah kami selalu ingat untuk dapat menikmati kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami mesti tahu batas, bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini kelak mesti kami pertanggungjawabkan di dalam pengadilan-Mu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, sejak dari masa muda kami mengingat Engkau, yaitu dengan melakukan segala yang Engkau kehendaki dan menghindari apa yang Engkau larang. Karena di sanalah sesungguhnya kami dapat menikmati hidup anugerah Tuhan yang begitu indah ini. Sertai dan tuntunlah kami senantiasa untuk senantiasa mengingat akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang di kebaktian online keluarga SMP Masehi. Tuhan Yesus memberkati.